Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khofa zauju, wa idza khofa, dan apabila takut, khawatir, sopo azauju suami, husband, nusuzal mar'ati, terhadap nusujnya seorang istri. Ridho, khawatir nusujnya istri ridho. Kenapa khawatir? Karena sudah ada tanda-tandanya. Tidak mau disentuh tangannya. Padahal suami yang menyentuhnya itu gak mau. Gatal katanya. Ke suami bilang gatal. Nusuj itu. Didekatin gak mau, ya abang bau. Ke suami bilang bau. Padahal bau wangi suamimu. Peluk. Ini enggak. Khawatir itu. Wapi badinusi, dan di sebagian salinan mata, wa idzabana, dan apabila nampak jelas opo nusuzul mar'ati, membangkangnya seorang istri, aidoharo, maksudnya jelas, wa adhoha, maka si suami menasihatinya, jaujuha, suaminya menasihati, bila dorbin, tanpa memukul, wal hajrin laha, dan tanpa menjauhinya. Kakoli, seperti ucapan suami laha kepada istrinya, ittaqillah. Itu cara menasihinya, dok, nanti dok. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, wahai istriku, fil haqqil wajibi, di dalam hak yang wajib, li, untukku, alaika, dan mudharat bagimu yang harus kamu penuhi, alaiki. Itu kasih nasihat dulu, dok. Dek, jangan gitu, dek. Adik sudah jadi istri, udah di nusuj itu. Ingat hak Allah, ingat siksa Allah. Kasih nasihat. Wa'lami, dan ketahuilah olehmu, anna nusuja, sesungguhnya sifat nusuj membangkang pada suami, muskitun, menggugurkan li napakoti, terhadap napakoh, wal kismi, dan jatah. Ingat deh, nusuj itu menggugurkan pada nafkah. Itu kasih peringatan, nasihat. Nasihat ridho tidak akan didengar oleh istri. Pada saat itu tidak akan. Tapi setelah seminggu, 2 minggu akan didengar. Apalagi kalau suaminya sudah mati, pasti didengar. Walaisa, dan tidak boleh opo asatmu. Ulangi. Walaisa, dan tidaklah opo asatmu membentak li zauji, terhadap suami, ikum minan nusuji, termasuk nusuj. Tidak. Kalau istri ridho nanti membentak terus sama ridho, itu bukan nusuj. Ya resiko lah. Punya istri membentak terus sama suami, cerewet, membentak, tapi senang, dok. Ada, kalau istri cerewet berarti sayang. Cerewet ya, sabar aja, dok. Terus cerewet, dia biarkan aja. Anggap aja radio. Bal, melainkan tastahiku, berhak itu si istri, bihi, sebab membentak suami, at-ta'diba, dikasih adab tata krama, mina jauji, dari suami, dikasih contoh yang baik oleh suami. Pil as-sohi, menurut kal sohi. Walayar pahwa, dan tidak boleh melaporkan si suami terhadap kelakuan istrinya ilal qodi, pada hakim. Jangan, Pak Hakim tolong istri saya cerewet, jangan melaporkan. Pa'in abad, maka jika tidak mau si istri, menentang, ba'dal wa'di, setelah dinasehati. Tidak mau si istri dinasehati, illa nusuja, kecuali nusuj yang ia mau, hajaroha, maka jauhi istri, jauhi. Tidurnya jangan dibarengi, makannya jangan dibarengi, tapi komunikasi tetap, cuman jangan dibarengi. Pimat jaiha, di tempat tidurnya masing-masing, pisah ranjang. Ridho tidur di masjid sama Pak Busro, istri biarlah di kamarnya sendiri. Rupanya malah senang karena dia main HP video callan. Naudzubillah, jangan memikirkan itu. Wahwa, dan adapun madjauha, iku pirosuha, kasur istri.
Fala yudji'aha, maka jangan membarengi tidurnya, pihi di satu kasur, beda kasur. Wa hijranuha, dan adapun menjauhi istri bil kalami dengan omongan, tidak komunikasi, haramun, hukumnya haram. Pima zada, di dalam renggang waktu yang lebih, ala salasati ayamin, 3 hari. Lebih dari 3 hari kamu tidak komunikasi sama istrimu, haram hukumnya. Komunikasi tetap, miscommunication harus dijaga. Begitupun istri pada suami, komunikasi tetap. Sayyidah Fatimah sedang bertengkar sama Sayyidina Ali. Bertengkarnya hebat, bukan bertengkar biasa. Sampai Sayyidina Ali mengeluarkan kata-kata kasar. Apa kata Sayyidina Ali? Dasar kaum perempuan, anaknya tukang jualan peci. Nabi pernah jualan peci. Saking keselnya Sayyidina Ali sama ngomong gitu. Oh, Sayyidah Fatimah marah juga, gak tanggung-tanggung. Ngatain ke Sayyidina Ali. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Ali lapar. Masak sendiri, langsung direbut oleh Sayyidah Fatimah. Tetap Sayyidah Fatimah yang masak. Padahal lagi ini nggak bertengkar pun nggak mau masak Cantika untuk suaminya. Payah itu. Padahal nggak bertengkar. Habis diciumin sama suaminya nggak mau masak. Apalagi lagi bertengkar. Beras pun nggak ada kayaknya. Tetap masak Cantika walaupun bertengkar. Masak kopi, air. Kasih racun kopi sianida. Waqala, dan berkata Imam Nawawi fi Raudhati, di dalam kitab Raudhah, annahu fil hajri bi ghairi udrin syar'iyyin. Annahu, sesungguhnya haram tidak komunikasi lebih 3 hari, fil hajri, di dalam menjauhi, bi ghairi udrin syar'iyyin, tanpa udzur syara'. Wa ila, dan jika tidak begitu, artinya ada udur syara', fala tahrumu, maka tidak haram, opwa ziyadatu, lebih, ala salasati, pada 3 hari. Kalau ada udur syara' gak masalah. Fa'in akomat, maka jika tetap itu si istri alaihi, pada nusujnya, pada membangkangnya. Nusuji maksudnya pada membangkangnya. Bitakarurihi, dengan bulak-baliknya nusuj, membangkang, mina, dari si istri. Hajaroha, jauhi si istri, wadorobah, dan pukul si istri. Dorbat ta'dibin, memukul yang mendidik, bukan melukai, laha, pada si istri. Menurut hadis sahih, pukul dengan siwak yang untuk gigi itu. Pukul telapak kakinya. Karena tujuannya mendidik, bukan melukai. Jangan dipukul mukanya pakai tangan. Ada batu cincinnya pula, batu akiknya 5. Mati nanti istri. Ini telapak kakinya pakai siwak. Yang bagusnya apa? Nanti kalau Radit misalnya nikah sama Cantika nusuk, pukul pinggulnya sebelah kanan biar goyang sebelah kiri. Pukul lagi sebelah kiri biar goyang lagi sebelah kanan. Nah, itu kata guru dulu gitu pukulnya. Pukul pakai guling. Atau pukulnya pakai pisang, Radit. Pukul pakai pisang, Radit. Ya, pisang ini pisang apa? Pisang raja, pisang apa? Bukan pisang itu, bukan. Pisang raja, pisang biasa yang kita makan. Pukul. Pukul. Ini keterangannya, ini bukan ngarang, ini pukul ini. Wa in abdo, dan jika menjurus, opodorbuha, memukulnya si istri, ila talpi, pada rusak, artinya melukai, wajaba, maka wajib, opwal gormu, menebusnya, obati, dan si istri boleh ngajukan cerai. Bahkan bisa jatuh talak ya kalau sudah siga taklek dibacakan. Wayaskutu, dan hilang, gugur, binusuji, sebab nusuj, opoki, semua jatahnya si istri. Wa nafakotuha, dan nafkahnya. Selama nusuj jangan dikasih nafkah. Jangan, biarkan aja. Udah nusuj. Pasalun, ini pasal fi ahkamil khul'i, menjelaskan tentang hukum khulu. Khulu itu minta cerai kepada suami, membayar talak. Wahwa, dan adapun khulu bidomil khoi, dengan dibaca doma kho,
Al-mujamati yang dikasih titik, kalau tidak dikasih titik ha. Mustakun dicetak, dicitak, minal kholai dari lapad kholai, bipatil khoi dengan dibaca patah kho. Khul'i, khol'i. Wahwa adapun khulu ikwan naj'u lepas. Wasar'an dan menurut syariat pirkotun perpisahan, perceraian, bi'iwadin maksudin dengan ganti yang dimaksud. Pahoroja maka kecuali opal khul'u perpisahan, perceraian aladamin terhadap suatu denda. Wanawi dan seumpama denda. Wal khul'u dan adapun khul'u melepas suami. Ingat ya, kalau tolak melepas istri, kalau khulu melepas suami. Kalau talak apa Wahyu? Melepas istri. Itu talak namanya. Udah bosan sama istri aja, lepas. Namanya toh. Kenapa Wahyu kamu lepas istrimu? Udah hilang rasa panilanya. Mau cari yang rasa manggo katanya. Nah, kalau melepas suami disebutnya apa? Khulu. Kenapa Cantika dilepas suami? Males lah. Udah agak berfungsi itunya. Ngapain dipertahankan? Udah agak bangun-bangun Ustaz. Udah berbagai cara untuk bangun, gak bangun-bangun. Lepas itu. Khulu namanya. Wal khul'u dan adapun melepas suami jaizun hukumnya boleh. Ala iwadin maklumin terhadap ganti yang diketahui. Makdurin yang diukur, yang diperkirakan. Ala taslimihi terhadap penyerahannya itu ganti. Paingkana maka jika terbukti itu khulu iku ala iwadin majhulin pada ganti yang tidak diketahui. Kan khola'aha seperti menghulu, melepas itu si istri. Seperti melepas itu si suami pada istrinya ala saubin terhadap baju ghairi muayyanin yang tidak ditentukan. Banat maka pisah itu si istri bimaharil misli dengan mahar misli. Kata suaminya, oke, aku talak kamu 1, tapi dengan syarat kasih aku baju. Gak nyebutkan baju apanya. Maka si istri langsung tertalak dengan mahar misli. Wal khul'u dan adapun khul'u melepas suami as-sohiyu yang benar. Ikut tamliku memiliki di sebab khulu sopal mar'atu seorang istri nafsa pada dirinya. Kamu tidak berhak lagi Radit. Karena sudah dimiliki oleh istrinya. Sudah dibayar talakmu. Wala ruj'ata dan tidak bisa dirujuk kembali. Lahu bagi suaminya. Aizauzi maksudnya suami alaiha terhadap istrinya. Jadi kalau sudah khulu, suami tak bisa merujuk lagi. Kangen, aduh, I miss you, sayangku, gak bisa. Sudah hulu gak bisa. Gak bisa. Lagian ngapain kalau bisa pun, istrinya udah gak mau, udah membayar talaknya. Gak enak. Menyentuh perempuan yang gak mau mana enak. Kayak menyentuh mayat hidup. Masih mending menyentuh mayat hidup. Udah gak bisa lah, di meja pun gak bisa. Naudzubillah ya, jangan seperti itu. Naudzubillah. Dosa itu, dosa kepada ibu. Kalau durhaka pada ibu, kamu juga akan dihukum oleh Allah di dunia seperti itu. Kamu akan dinusuji sama istrimu. Istrimu nusuh jadi terus. Itu dosa sama ibu itu. Ada keterangannya. Kalau istrimu mau baik tak menusuh, jangan durhaka sama ibu. Jangan menjadikan ibu seorang pembantu. Nanti akan nusuh, akan membangkang istrimu. Apalagi ibumu, ya mending kalau kamu masih anak-anak wajar. Ini udah dewasa nanti bajumu masih dicuci sama ibumu, nusuh. Naudzubillah subhanallah. Itu istrimu akan nusuh nanti ke kamu. Ibumu sudah capek ngurus kamu min. Maka jangan kamu suruh ibumu untuk ngurus anakmu. Udah capek. Kapan ibu kita istirahatnya? Udah ngurus si Wahyu. Ini ngurus cucu lagi ngurus anak si Wahyu. Capek ibumu, kapan berhentinya yuk?
Biarkan istirahat ibumu. Kamu kecil dicuciin bajumu. Ini kamu udah gede dicuci juga bajumu sama ibumu. Kamu udah punya istri, yuk dicuci juga bajumu sama ibumu. Jahanam yang pantas untukmu yuk. Itu dosa pada ibu. Terus yang kedua, hukuman dari Allah di dunia dosa kepada ibu, dipitnah orang. Itu dosa pada ibu. Kalau ridho dipitnah mencuri, dipitnah memperkosa misalnya, naudzubillah, itu dosa sama ibu. Sylvia dipitnah jadi pelakor, itu dosa sama ibu Sylvia. Minta maaf. Perebut laki orang, pamor, perebut om-om orang, itu dipitnah. Dosa sama ibu. Minta maaf sama ibu. Jangan lebaran aja minta maaf. Ketemu sama ibu minta maaf. Sawaun sama saja karena terbukti iwadu iwad pengganti ganti ruginya sohian soheh aula ataupun tidak. Wa qauluhu dan adapun perkataan musonib illa minikahin jadidin kecuali dengan pernikahan yang baru sakitun gugur biaksarinusi di kebanyakan matan. Jadi kalau sudah di hulu boleh dengan nikah lagi yang baru akad nikah lagi ini gugur, enggak ada. Wa yajuju dan boleh opal khulu pituhri di dalam keadaan suci wa fil haidi dan di dalam keadaan haid. Boleh. Kalau mentalak istri dalam keadaan haid hukumnya haram, tapi talaknya sah. Tapi kalau hulu tidak haram. Lagi haid pun. Wala yakunu haraman dan tidak terbukti haram karena hulu, bukan talak. Wala yalhaqu dan tidak nyambung opal muhtaliatu perempuan yang hulu atau lako terhadap tolak. Tidak bisa, artinya tidak bisa tolak lagi. Orang sudah hulu kok. Bihila pirojiyati berbeda dengan tolak rojai. Payalahakuha, maka bisa ditalak lagi. Belum dirujuk sudah ditalak lagi. Bisa kalau rojai. Kutalak kamu satu. Belum dirujuk sudah ditalak lagi. Kutalak lagi dua. Bisa. Paslun ini pasal pihak kami tolaki tentang hukum-hukum tolak. Wahwa dan adapun tolak lugotan menurut bahasa halul qayyidi. Wallahu alam. Hari Rabu saya lupa, mohon maaf. Tawasalna bita'alu. Gak ingat hari Rabu? Rabu beres-beres.